Yo, what's up homies? Kali ini gue bakal membahas sisi gelap lagi teman-teman. Dimana gue bakal bahas hal-hal di balik kartun yang belum kalian ketahui. Mungkin. Dan pas kalian tahu nih, kalian bakal shock berat dan nggak bakal bisa lupain guys. Jangan ngira gue bakal bahas hal konyol ya, seperti kisah di balik Marcia and the Bear. Itu konyol sekali guys. Ya intinya gue nggak bakal bahas hal-hal creepy yang konyol, melainkan hal-hal creepy yang bakal bikin lu merasa jijik dan geli. Pokoknya ini adalah sisi gelap yang paling gelap teman-teman, yang paling hitam sekalian. Gua udah punya 3 pembahasan untuk video ini. Di sini ada kontroversi kreator The Lighthouse, komik Disturbing Sonic, dan kelakuan Brownie. Tapi sebelum itu gua mau ngingetin dulu kalau pembahasan sisi gelap tentu saja hanya ditujukan kepada penonton yang udah 17 tahun ke atas ya teman-teman. Dan kalau kalian batu dan tetap mau nonton nih video, ya konsekuensinya kalian tanggung sendiri ya. Lagi pula nih video gue udah sensor sesensor mungkin. Jangan lupa subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. The Lighthouse, satu-satunya kartun yang paling memungkinkan untuk menjadi penerus SpongeBob. Mengingat jumlah penontonnya yang udah mulai mengejar SpongeBob. Tapi kita kesampingan dulu deh kesuksesan dari kartun yang satu ini. Sebelumnya gue udah sempet kan bahas kelakuan fans nih kartun yang ya kelakuannya itu kurang lebih abnormal teman-teman. Ada dari mereka yang nulis fanfiction dari kartun ini dengan jumlah kata 16 juta lebih, yang tentu dinobatkan sebagai karya sastra terpanjang yang pernah ditulis di dunia. Beberapa dari kalian pasti nggak percaya kan dengan apa yang gue bilang tadi. Tapi guys, gue itu serius. Kalian bisa search di Google. Gila nggak sih, karya sastra terpanjang? Gue kira itu bakal membahas kisah-kisah zaman kerajaan. Wong ternyata tentang bapak-bapak yang udah nyentuh kepala yang bereinkarnasi jadi anak 15 tahun. Dan dia itu main-main sama cewek di bawah umur. What the hell? Ada juga fanfiction lainnya yang ngebahas kisah romantis Lincoln dengan saudarinya. Ini ngawur nih. Gue lebih mending ngelihat dua lelaki goyang-goyang daripada harus baca fanfiction kayak gitu aja. Wow. Oke, cukup dengan fansnya yang bikin gue udah mau nangis. Sekarang kita bahas kreatornya ya. Nggak fans, nggak kreator, itu sama-sama menjengkelkan teman-teman. Setelah The Lighthouse rilis dan mendapat banyak sekali viewers dan penghargaan, Nickelodeon secara tiba-tiba mengumumkan pemecatan kreator dari salah satu kartun yang paling laris dari channel mereka, yaitu Chris Savino. Karena ternyata Chris Savino telah melakukan pelecehan kepada para staf perempuan yang telah bekerja dengannya. Awalnya Chris disuspend karena terlalu banyak gitu tuduhan terhadapnya, di mana dia telah mengirim chat yang gak pantas kepada beberapa staf perempuan, dan dia itu kesannya memaksa mereka untuk melakukan apa yang dia mau. Dan kalau korbannya menolak, dia bakal mengancam karir mereka. Dan kalian perlu tahu kalau dia sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. Setelah berita tentang dia yang dipublis oleh Cartoon Brew jadi cukup disorot, Chris pada akhirnya dipecat. Pihak Cartoon Brew sempat melakukan interview dengan korban yang identitasnya tidak diberitahukan. Jadi si korban bilang kalau dia bertemu dengan Chris Savino saat dia kerja di Disney Channel untuk kartun Kick Buttowski. Awalnya Chris Savino sangat baik terhadapnya dan mereka berdua saling berbagi nomor telepon. Di situ Chris Savino mulai ngechat dia tuh. Awalnya dia biasa-biasa aja, tapi lama-kelamaan nih Chris ini udah mulai agak nakal ya. Dia mulai ngebahas hal-hal aneh seperti ngomongin tentang minuman alkohol, cara dia senam 5 jari, sampai dia ngirim emoji freaky cok. Dan juga meminta si korban kirimin fotonya. Bukan foto biasa ya, melainkan foto yang ya itulah, kalian ngerti pasti. Dan terakhir, coba tebak apa yang dia kirim. Apakah pesan ancaman? Jangan bergerak. Oh, bukan teman-teman. Dia justru kirim foto batang bambunya, guys. Oh, hell no. Setelah kelakuannya akhirnya diketahui, kehidupan Chris benar-benar jadi berantakan. Setelah kehilangan pekerjaan, karir, istri, anak, dan banyak temennya, Chris Savino sangat depresi berhari-hari dan menyesali pilihannya. Setelah itu, dia memutuskan untuk menjadi orang yang religius dan sering pergi ke gereja. Ya, kita nggak tahu dia melakukan itu untuk membersihkan namanya atau beneran untuk memperbaiki dirinya setelah depresi dan menyesal atas tindakannya. Kalau memang dia beneran memiliki niat untuk menjadi orang yang lebih baik, ya it's good for him. Tapi dampak
dampak yang telah dia rasakan itu bukan apa-apa kalau dibanding dengan apa yang dirasakan korbannya. Dari cerita ini kita bisa tahu kalau kreator kartun dan itu adalah dua combo yang tak tergantikan ya. Karena udah berapa banyak gitu kreator kartun melakukan hal yang serupa. Bahkan sebelumnya gue udah bahas kreator Clarence juga kan. Hi, my name is Chris Savino and I Selain karakter Sonic, karakter yang paling terkenal di franchise-nya ialah Tails. Tails adalah sidekick dari Sonic yang kemampuannya itu bisa terbang dengan ekornya. Tails dikenal sangat lembut, baik hati, dan rendah hati. Wis, respect. Kalian bisa lihat gambar ini. Wajahnya itu sangat ramah sekali, bukan? Dan gak ada gitu tentunya yang salah dengan gambar ini. Ya, awalnya gue mikir gitu, sampai gue mutusin buat nyelam dan menemukan sesuatu yang bikin gue mau... apa ini, Jo? Ya, sebenarnya emang benar nggak ada yang salah dengan gambar ini. Yang dipermasalahkan di sini adalah sumber dari gambar itu yang berasal dari suatu komik berjudul Two Babies and One Fox. Dua bayi dan satu rubah. Gue yakin dan percaya beberapa dari kalian udah ngeh kalau pembahasan ini bakal mengarah kemana. Tapi kalian perlu tahu kalau itu jauh lebih buruk dari perkiraan kalian. Two Babies and One Fox. Judul ini merupakan referensi dari judul video mengerikan yang sempat terkenal, yaitu Two Girls and One Cup. Kalau kalian nggak tahu tentang video itu, ya gue saranin kalian untuk tidak mencari tahu ya. Selanjutnya, gue bakal bahas ceritanya yang tentu sangat sensitif dan bisa aja bikin trauma, maybe. Komik dimulai dengan Tails yang duduk di kursi taman sambil ngeliatin dua anak yang sedang bermain pasir. Yang putih ini bernama Cream, dan yang biru ini, ya kita panggil aja Bayi Kelinci. Gambar berikutnya, Tails bilang, "Aku harap aku bisa main bersama mereka." What do you mean by that? Hai Cream dan Bayi Kelinci. Oh no. Kalian mau nyicipin sesuatu nggak? Boleh bang. Tapi temanku si Bayi Kelinci ini boleh ikut nggak? Kalian tahu nggak kalau komik ini bahkan memiliki adegan memakan brownies coklat, cok. Setelah melakukan hal yang sangat mengerikan, Tails selalu membawa kedua kelinci itu kembali ke taman dan si Bayi Kelinci bertemu dengan ibunya. Dengan terakhir memperlihatkan Tails yang berjalan bersama Cream ke... Iya, gue nggak tahu dan gue nggak mau tahu. Nah, pertanyaannya nih, iblis mana coba yang buat komik ini nih? Mereka adalah Unistar dan Lonnie yang tampaknya memang memiliki sebuah ketertarikan yang aneh. Karena kalau kalian nyelam buat nyari identitas mereka, kalian bakal ngelihat karya lain mereka yang melibatkan karakter dari kartun lainnya yang semuanya itu pakai popok. Salah satu dari mereka yaitu Lonnie lupa menyembunyikan identitas aslinya di website yang pada akhirnya membongkar identitas dia yang ternyata dulunya seorang YouTube pooper bernama Tech Crowdio, dan orang-orang pun menuduhnya sebagai file PDF. Ya udah jelas sih ngelihat gambar-gambar yang dia bikin itu kayak gimana. Tapi itu men ya, komiknya itu nggak nampilin kaki, padahal fandom Sonic itu demen banget gitu sama. Oh, hell no, man. What the fuck? Setiap gue bangun pagi, rasanya itu sangat seger dan ceria guys. Sampai gue teringat kalau di dunia ini ada yang namanya Brownie. Kenalin, dia adalah Brandon, atau nama panggungnya itu Brandon the Brownie Pony. Dia itu lelaki yang kayaknya udah kepala 3 dan tentu seorang brownie, yaitu penggemar laki-laki dewasa dari kartun My Little Pony. Brandon sangat aktif di platform DeviantArt dan YouTube. Kalau kalian ke DeviantArt milik Brandon, kalian bakal melihat banyak hidden gems ya. Dia nge-ship dirinya sendiri dengan karakter kartun. Ada Brandon yang punya anak bersama Sunshine, Brandon yang dipeluk dan digoda sama Starlight. Bunny has no bunny. Selain dengan Sunshine, Brandon juga punya anak dengan Starlight. Buset ya, ini Brandon istrinya 2 anjir. Terus dia ngambilnya yang cantik-cantik lagi. Ya pokoknya sisain lah buat kita juga bos. Oh hell no. Satu hal yang bikin gua shock adalah sebagian besar dari gambar-gambar aneh Brandon ini bukanlah gambaran dia sendiri, melainkan gambar hasil commission. Jadi dia itu ngebayar artis buat gambarin dia. Bayangin gitu gimana Brandon ngechat para artis itu. Bang, bisa nggak gambarin gua lagi nganu sama
Kuda bang. Selain DeviantArt, Brandon juga punya YouTube channel di mana dia ngupload video dia yang sedang bersenang-senang bersama kuda poni. Channel dia bernama Toonverse Studios. Ya, dia baru ganti nama channelnya 3 minggu lalu. Video pertama, Brony Meets Equestria. Pada suatu hari, Brandon sedang bermain laptop buat nonton kuda poni. Tetapi setelah beberapa saat, layar laptopnya menjadi portal yang menghisap Brandon. Oh no! Tunggu guys, ada loading screen-nya, Cok. Di dunia poni, dia berkenalan dengan beberapa poni. Wow, there she is. Star-like glimmer. Dan dia sempat membawa para poni ke tempat portal dia. Tapi saat sudah sampai, portalnya menghilang. Ayo loh. Video selanjutnya, Ponies on Earth. Nah, kali ini para poni lah yang berkunjung ke bumi. Mereka datang ke rumah Brandon. Tapi sebelum itu, ternyata ada temannya Brandon, guys. Buset, karakter sampingan. Ini dia nonton My Little Pony kayak gini ya. Ini nggak takut skoliosis, bang. Setelah para poni mengganggu temannya Brandon, para poni lalu datengin rumah Brandon. Brandon. Sebenarnya masih banyak video ngawur lainnya, seperti dia sedang ngedate dengan Starlight atau dia ngecover lagu More The Twee. I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place my Ada juga video dia unboxing boneka poni. Selain tingkahnya yang mempermalukan dirinya sendiri di internet, Brandon juga sempat kena kasus, guys. Yang pertama, dia sempat dituduh yang enggak. Intinya ada akun yang mengatasnamakan dia, dan akun itu melakukan dan mengatakan hal-hal yang sangat kontroversial, yang membuat Brandon harus membuat video klarifikasi nangis-nangis. Dia bilang kalau itu bukan akun dia. Ya, sampai sekarang gak ada yang tahu itu akun dia atau bukan. I can do it. I can do it. Sorry. Sorry. Oke guys, mungkin sekian video kali ini. Gimana nih? Apakah pembahasan tadi bisa membuat kalian trauma dan shock berat? Kalian bisa kasih tahu di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gue kali ini. And have a nice day.